Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Bina Bicara Anak Berkebutuhan Khusus yang beranggotakan Laode Muhammad Aldino, Arwinda, Nur Lailatul Jannah, Julinda, dan Suhartina, dengan materi implikasi dan dampak gangguan komunikasi dalam proses pendidikan. Implikasi dalam gangguan komunikasi dalam proses pendidikan. Adapun pengertian komunikasi itu sendiri, komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia yang membuat manusia dapat saling berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari di mana saja berada. Adapun proses komunikasi terjadi melalui bahasa. Untuk bahasa dapat berupa isyarat, gestur, tulisan, gambar, dan bicara. A. Implikasi gangguan komunikasi dalam pendidikan. Berdasarkan materi di atas, implikasi yang diperoleh yaitu ketika para siswa melakukan interaksi dalam proses belajar mengajar, siswa yang mengalami gangguan komunikasi hanya berusaha untuk melihat dan mengamati apa yang sedang dibicarakan teman-teman normalnya melalui gerak bibir tanpa memberi tanggapan sedikit pun. Hal ini menandakan adanya perbedaan pola komunikasi siswa tunarungu, baik itu dalam berkomunikasi dengan guru pada proses belajar mengajar maupun pada saat berinteraksi dengan teman-temannya. Anak-anak yang mengalami gangguan komunikasi cenderung untuk tidak berbaur dengan teman-teman, asik dengan kegiatan sendiri, hanya berkomunikasi bila tertarik dengan respon sesuai dengan minat, namun menyapa atau disapa dapat memberikan respon. Tetapi untuk berkomunikasi yang lebih intens serta dalam topik yang kurang diminati, cenderung tidak dapat terlihat dalam topik pembicaraan. Anak dengan gangguan komunikasi dalam mengerjakan tugas cenderung tidak dapat menguraikan jawaban dan pertanyaan analisa secara lisan maupun tertulis. Baik, saya akan melanjutkan slide yang ke-7. B. Dampak gangguan komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama, gangguan komunikasi dalam pendidikan memberikan dampak sebagai berikut. Yang pertama, pencapaian persentase akademik yang rendah karena kesulitan komunikasi dalam mendengarkan dan mengekspresikan. Kedua, kurangnya anak dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya. Tiga, tidak berjalannya proses pembelajaran dengan baik. Keempat, tidak diperlakukan seperti siswa pada umumnya. Kelima, tidak mampu melakukan analisa dalam pembelajaran. Terima kasih.